Yunying, aku sangat berterima kasih padamu. Astaga, yang penting kamu tidak kenapa-kenapa. Jangan lirik lagi, dengan mata besarmu itu sangat mudah ketahuan loh. Yunying, serangga Gu dan mayat hidup yang barusan kalian bicarakan di ruang belajar, apa semuanya sungguhan? Ya, kita bicarakan ini lagi jika ada kesempatan. Di dalam istana ada banyak mata dan telinga. Siapa tahu ada yang menguping. Kita sebaiknya berhati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan. Kalau begitu, apakah mereka berbahaya? Tidak tahu, tapi mereka cukup lihai, bisa melindungi diri mereka sendiri jika diperlukan. Paman Kaisar? Wajah Paman Kaisar akhir-akhir ini terlihat jauh lebih baik. Apakah penyakit sudah membaik? Bawahanku ada seorang dokter yang cukup cakap. Bagaimana kalau dia mengecek kondisi Paman Kaisar? Bagaimana bisa aku tidak tahu kalau Pangeran keempat memiliki bawahan sehebat ini? Mungkinkah masih bisa memakai dokter yang ajaib yang berkeliling? Tidak bisa dibandingkan dengan yang alami. Hanya saja dokter ajaib ini terbilang terkenal di mana-mana. Jika Paman Kaisar tidak keberatan, nanti aku bisa meminta dia datang berkunjung ke kediaman Paman. Tidak perlu repot-repot yang mulia. Tubuhku biarlah begini saja. Sudah bertahun-tahun perawatan juga masih belum terlihat efek apa-apa. Sebaiknya tidak usah buang-buang waktu. Jika Pangeran keempat sungguh serius, dia bisa langsung memanggil orang. Untuk apa menyakiti perasaan Paman Kaisar di sini? Benar ucapan Pangeran kelima. Aku terlalu gegabah ya. Mohon maafkan aku Paman Kaisar. Dalam beberapa hari aku akan memanggil dia ke sini dan dia akan memeriksa Paman Kaisar baik-baik. Awalnya hanya mau berlagak peduli dan mengorek informasi, malah kebetulan jadi begini. Terima kasih banyak yang mulia Pangeran. Aku masih ada urusan, jadi tidak akan lanjut menemani kalian. Hati-hati di jalan, Paman Kaisar. Paman Kaisar, bukankah kita datang ke istana untuk menjadi perantara Yunying? Sekarang dia terlihat baik-baik saja, apakah kita tetap ke sana? Sudah terlanjur datang, kita masuk ke dalam untuk izin beristirahat, baru kemudian pergi juga tidak apa-apa. Tubuh pangeran jauh membaik beberapa hari ini. Kamu sebaiknya tetap keluar untuk bergerak. Kakak bercanda ya, hari ini aku juga keluar karena cuacanya sedang bagus. Kakak juga jangan terlalu banyak bekerja. Sekarang ada yang mulia putra mahkota yang bisa berbagi kekhawatiranmu. Kaisar bisa menikmati berkat dari orang-orang lebih awal. Benar juga, hanya saja satu ombak pasang belum tenang. Sudah ada yang muncul lagi, benar-benar tidak bisa tenang. Sudahlah, kekhawatiran ini tidak perlu diungkit. Feng, artikel yang kamu tulis beberapa waktu lalu tidak memenuhi standar. Nanti mintalah Paman Kaisar untuk mengajarimu. 2 hari kemudian serahkan lagi padaku. Ayahanda, kenapa aku diuji lagi? Bukan mengujimu, kamu tidak boleh besar kepala. Kamu memanfaatkanlah waktu luang Paman Kaisar. Baik-baik belajar dari dia. Baiklah, Paman Kaisar. Bukannya aku mau mengganggumu, tapi aku harus... Pangeran, kiranya ada perlu apa buru-buru memanggilku kemari? Ini adalah Kementerian Personel Anjiangseng. Kaisar dan Putra Mahkota sudah mencurigaiku. Rencana kita harus dimajukan. Pangeran tenang saja, aku akan segera menyiapkannya. Kamu sudah yakin? Ini sesuatu yang bisa membuatmu dipegal. Pangeran, cukup serahkan posisi Perdana Menteri padaku. Pimpinan, ini kartu ucapan salam dari Putra Mahkota. Taruh di sana saja. Ayah dan anak ini benar-benar mirip satu sama lain. Yang satu mengawasiku, sedangkan yang satu lagi mengujiku. Kalau begitu, apakah kita mencari cara untuk langsung mengusir orang? Bukankah itu akan terlalu kentara? Jika dia mau menguji, biarkanlah saja. Lagi pula tubuhku sekarang tidak begitu tangkas. Besok tunggu sampai mereka pergi, baru aku lepaskan jarum peraknya. Seperti biasa, jangan gunakan kekuatan dalam. Kalau tidak, jarum peraknya malah membuat kekuatan dalam melonjak. Tidak hanya akan membuatnya berbahaya saat dikeluarkan, juga bisa membuat tubuh pimpinan menderita. Ya, aku mengerti. Kamu pergilah. Bila bukan karena campur tangan Ibu Permaisuri, bagaimana bisa posisi Kaisar jatuh ke tangan Kaisar sekarang? Aku tidak mau menerimanya dan berkompromi.
Menanggung luka karena dihina-hina, rasa sakit yang ditahan-tahan, obat-obat yang kuminum. Aku mau kalian semua merasakannya. Kaisar, minumlah ini sebelum tidur. Malam hari dingin. Minum ini bisa menghangatkan badan dan mengurangi sakit kepala Kaisar. Kamu memang sangat peka. Sudah, kamu pergilah dulu. Jangan lupa tutup pintu dan jendela baik-baik. Baik, Kaisar. Setiap malam meminumkannya itu. Aku tidak mengkhawatirkan dia tidak akan mati. Bagus sekali. Yeming tidak ada, dan kamu adalah anak buah yang lumayan. Hari ini berkatmu aku jadi bisa makan makanan enak sebanyak ini. Lebih lezat daripada makanan di istana. Ying, hati-hati dengan orang itu. Aku mencium bau serangga gu dari tubuhnya. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Sujiu, coba kamu cek dulu. Aku akan segera ke sana. Lagi-lagi aku yang disuruh. Tunggu saja nanti aku balas bertindak. Aduh, aku tahu kamu yang paling bisa diandalkan. Aku akan segera datang. Ada sedikit barang yang tertinggal di kediaman jenderal. Aku dan Yuantan akan ke sana mengambilnya. Kamu kembali saja duluan. Jika tidak, nanti kamu tidak akan terkejar masuk ke kawasan istana. Lalu kamu, bagaimana kalau kalian tidak bisa kembali? Jangan mengkhawatirkanku. Siapa tahu kamu malah bisa membantu. Kalau sampai besok pagi aku juga belum kembali, kamu cari saja Xuan Yu. Kamu tunggu aku di sini saja. Ada satu tempat yang mau aku datangi, tapi tidak mungkin membawamu ikut. Ingat, kalau sampai pagi aku tidak kembali, jangan buat dia kaget lagi. Baik, Nona mohon berhati-hatilah. Menghilang? Di atas, di atas. Katakan, untuk apa kamu mengikutiku? Siapa yang mengutusmu? Kamu pakai cara apa untuk melacakku? Atau kamu sudah mengawasiku sedari tadi? Apa yang mau kamu lakukan padaku? Hidung, penciumanku sangat tajam. Tubuhmu punya aroma, jadi aku mengikutinya. Bila tidak percaya, coba saja kamu tanyakan pada wajah bertopeng. Dia yang memintaku untuk mencarimu. Wajah bertopeng? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku mengatakan yang sejujurnya. Kalau kamu tidak percaya, bisa minta dia untuk membuktikannya. Hei, kamu, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu meminta untuk dihadapkan langsung? Aku sedang membawamu ke sana. Katakan, kamu dan wajah bertopeng ada hubungan apa? Untuk apa dia minta seorang gadis lemah tidak bertenaga untuk mengikuti kami? Pimpinan bilang kalian asing dengan kehidupan di daerah sini dan memintaku untuk menjaga kalian. Selain itu, sekalian melihat tingkat evolusi serangga gu sekarang. Kemungkinan besar, dia ini adalah wanita dari suku Miao yang selama ini kami cari. Oke, serangga gu belum pernah masuk ke tubuh wanita. Kak, kita ini sepihak. Sepertinya buruk kalau melakukan ini. Bila ketahuan oleh pimpinan, bisa-bisa malah menjadi masalah untuk kakak. Kakak, mohon ampun, lepaskan saja aku. Syuju, kamu cepat cari cara. Kalau sampai digigit oleh serangga gu, habislah kita berdua. Aku juga sedang memikirkannya. Kamu tenang saja. Baru dapat pesannya, namun sudah kesini secepat ini. Jangan-jangan yang aku tangkap ini adalah kekasihmu? Saat sudah menderita baru tahu harus mencariku. Jadi, kamu mengakui bahwa dia adalah orangmu? Sekarang aku akan membawanya pergi. Jika nanti kamu menemuinya lagi, mohon jangan ganggu. Kenapa? Kamu membantu dia menyelidiki kasus lagi? Bukan begitu. Kamu sendiri tahu tidak apa yang kamu mau? Ini bukan sekali dua kalinya kamu begini. Kurang lebih kamu sudah kehilangan kemampuan bela dirimu. Aku juga tidak bisa mengandalkanmu untuk hal lain. Sudah bagus kalau kamu bisa jaga diri. Soal jaga diri tidak perlu dipermasalahkan. Sebelumnya bukankah pimpinan punya tugas yang mau diberikan pada aku? Aku terus menganggur begini. Tentu saja aku jadi ingin mencari sedikit kesibukan. Tunggu sampai aku berhasil suatu hari nanti. Maka tugasmu adalah menikah denganku.
Menikah denganmu? Kamu tidak bersedia? Bersedia, tentu saja. Pimpinan, kamu bisa segera mempercayakannya padaku. Lagi pula hanya dengan restu dari Dewi, barulah kamu bisa memenangkan hati rakyat dan naik tahta dengan mulus. Seperti yang diduga, katanya cinta adalah hal palsu, hanya sesuatu untuk dimanfaatkan. Sekarang kamu sudah tahu, lindungilah nyawamu sendiri. Urusan selanjutnya kamu tidak perlu ikut, cukup tunggu sampai kabar baik berikutnya. Di depan sana adalah gerbang kota, kamu masuklah sendirian ke sana. Wajah bertopeng dan Xuan Yu pada akhirnya tidak bisa hidup berdampingan. Hingga tiba saatnya, aku harus memilih salah satu. Wanrong, di istana akan terjadi peristiwa besar. Kamu segeralah cari jalan keluar dari istana beberapa hari ini. Terjadi peristiwa besar, apa yang akan terjadi? Aku tidak bisa menjelaskannya. Pokoknya, kamu tinggalkan istana secepat mungkin. Kak Anjia, kamu juga tahu, Wanrong sudah susah payah kembali ke istana. Masa harus pergi dari sini begitu saja? Ditambah lagi andai benar-benar terjadi sesuatu, kan ada kamu yang bisa menjagaku. Wanrong, tenanglah. Dimanapun kamu berada, aku akan menjamin kamu aman. Wanrong, aku menyukaimu. Wanrong juga suka Kak Anjia. Sudahlah, malam sudah larut, aku harus kembali. Kalau bukan karena kamu masih berguna, mana mungkin aku mau bersamamu. Pimpinan, sebenarnya apa yang terjadi sampai harus pergi? Bahkan kamu sampai memakai kekuatan dalam. Tidak apa-apa, bukan hal mendesak. Besok, orang-orang kediaman pangeran akan berkunjung. Malam ini, segera lakukan evakuasi. Sebisa mungkin jangan sampai ketahuan. Dia tidak menemukan apapun soal tubuhku saat ini. Dia hanya sedang mengujiku sekarang, tanpa betul-betul yakin dan ada bukti. Baik, pimpinan. Pada hari ketiga, Kaisar sudah tidak bisa bertahan lagi. Semua kesulitan ini akan berakhir. Wen Tao sudah beberapa hari belum pulang. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Hasilnya ditemukan mayat kusir di pinggir kota. Mayat itu sudah tewas selama 2-3 hari. Ini salahku. Andai saja aku menyadari ada yang salah dari awal. Yang mulia, hamba hanya punya seorang putra. Peristiwa yang terjadi di kota belakangan ini, hamba sangatlah ketakutan. Terpaksa memohon bantuan pada Yang Mulia untuk mencari Wen Tao. Jangan sungkan, aku yang sudah lalai, membiarkan pembunuhnya berkeliaran di luar begitu lama. Hal ini pasti akan kuurus. Apakah ada ciri khasnya yang mudah diingat? Tahun ini dia berusia 23 tahun. Berisi. Kalau ciri khasnya ada tai lalat di wajahnya, tapi tidak terlalu kelihatan jelas. Kedengarannya mirip dengan pemuda yang melakukan tugas dan berada di sebelah si wanita suku Miao itu. Hanya saja... Saudara Shu, menurutmu kalau diracun, apakah ada kemungkinan untuk selamat? Mengapa kamu tiba-tiba bertanya begini? Penasaran saja. Biasanya masih ada kemungkinan untuk selamat, tapi harus dilihat juga serangganya. Serangga gu ini hidup dengan memakan otak dan daging manusia. Nyaris tidak mungkin untuk bertahan hidup, kecuali induknya sengaja memberi perintah itu. Jika mereka memakai orang hidup untuk menguji serangga gu, mereka semestinya tak akan membiarkan serangga itu memakan otaknya, kan? Harusnya ada semacam cara untuk memancing serangga itu keluar, bukan? Aku belum pernah mencobanya, jadi tidak bisa aku pastikan, tapi aku tidak masalah untuk mencobanya. Lagi pula, menyelamatkan orang jauh lebih penting dari apapun. Aku juga ingin merasakan rasanya menyelamatkan orang. Tenang saja, kamu begitu cakap, pasti nanti akan bisa dimanfaatkan. Sepertinya aku harus menggiring Xuan Yu ke penginapan di sisi luar kota itu. Tadi Tuan Chai mengatakan si kusir ditemukan di bagian luar kota, berarti mereka belum masuk ke dalam kota. Mungkin saja dirampok saat di tengah perjalanan. Aku ingat di bagian luar kota ada beberapa penginapan. Penginapan? Bukankah itu tempat persembunyian yang buruk? Tapi bisa jadi tempat yang paling berbahaya, justru adalah tempat teraman. Mereka tak akan bisa bergerak cepat jika mau membawa seseorang. Siapa tahu kita beruntung mencoba ke sana. Ucapan Ying masuk akal, aku akan utus orang untuk menyelidikinya.
Saat ini di dalam kota tidak terlalu aman. Kalian sebaiknya segera kembali ke istana. Jangan sampai membuat khawatir. Bagaimana bisa kamu menyuruh kami pergi begitu saja? Sudah susah-susah aku bisa bertemu dengan Kak Rongki. Kalau misalkan kembali ke istana, entah berapa lama lagi baru bisa bertemu. Rongki, tolong antarkan mereka berdua kembali. Baiklah. Kamu hati-hati ya saat menyelidikinya. Ya,